Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi. Thumma khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah muqaddimah muallif. Penjelasan tentang muqaddimah pengarang kitab ini. Qala al-musannifu, berkata al-musannifu, siapa ke musannif, pengarang kitab ini, yaitu pengarang kitabnya Muqadduluddin. Syakara, mudah-mudahan membalas, Allahu, siapa Allah, sa'yahu, akan usahanya beliau, usaha dalam mengarang kitab ini. Musannif berkata bismillahirrahmanirrahim, akan lafal bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha penyayang, Ar-Rahimi, lagi maha pengasih. I'lam annal basmalata katsirul barakati. I'lam, ketahuilah olehmu, annal basmalata, kepada sesungguhnya adapun basmalah, yaitu lafal bismillahirrahmanirrahim, katsirul barakati, ialah banyak barakahnya, banyak sekali barakahnya. Man dzakaraha hasalalahul ma'mulu. Man, barang siapa, man, seseorang, dzakara, yang berzikir, siapa man, ha, akan basmalah, hasala, niscaya mencapai atau memperoleh, lahu, bagi man tersebut, al ma'mulu, apa yang dicita-citakan. Jadi kalau teman-teman ingin cita-citanya itu dikabulkan, maka harus memperbanyak membaca basmalah. Banyak sekali khasiat-khasiatnya basmalah. Kalau teman-teman ingin lihat lebih lanjut tentang berapa macam-macamnya khasiatnya basmalah, bisa dilihat di dalam kitab Khazinatul Asrar Sayyiatul Muqarrabin. Itu ada di sana lengkap itu. Nah, itu dibaca. Kalau seumpamanya dibaca sekian bagaimana, dibaca sekian akan bagaimana itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita berzikir kepada Allah, ya kita tidak perlu berharap, saya kalau baca ini akan seperti ini. Tidak usah. Tapi kita cukup berzikir saja. Karena yang namanya zikir itu kan mengingat Allah. Apakah kita akan dikasih sesuatu, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dia itu tidak akan pernah disia-siakan. Jadi tenang saja, perbanyak saja kita berzikir. Bisa salah satunya adalah berzikir dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Makanya di Skurjo itu kan sampai ada istilahnya majelis zikir basmalah itu kan ya. Nah, itu ada majelis zikir basmalah yang mana ketika membaca basmalah semuanya saling pegang. Saling pegang, nanti kan bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk apa? Biar semuanya ini saling terjadi keterikatan. Itu. Wa man wadhaba 'alaiha hadhiya bil maqbuli, hadhiya bil qabuli. Waman, barang siapa, wadhaba, yang menekuni,
Wadhaba yang menekuni siapa man alaiha terhadap basmalah, hadhiya maka akan memperoleh siapa man itu bil qabuli, akan direspon, dikabulkan. Jadi orang yang bersama ini dengan di depan, orang yang terus menerus continue istiqomah membaca basmalah, maka dia akan direspon, akan dikabulkan. Segala makmulnya, segala yang dicita-citakan itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau teman-teman punya hajat, seumpamanya tidak punya biaya untuk melanjutkan studi, perbanyak saja membaca basmalah. Kita juga tidak cepat paham terhadap pelajaran, perbanyak saja membaca basmalah dengan tujuan agar supaya kita cepat paham. Saya dikasih amalan oleh gurunya saya tentang kecerdasan. Amalannya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca sebanyak 313 setiap setelah subuh. Setiap setelah subuh membaca 313, kemudian ditiupkan ke dalam air. Udah, sampai 1 minggu. Nanti ketika 1 minggu, air itu baru diminum. Itu bukan cuma untuk kita pribadi. Seumpamanya ada juga murid-murid kita atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang otaknya kurang cerdas, nah itu bisa dikasih doa seperti itu. Yang cepat lupa kepada hafalannya bisa seperti itu, membaca Fatihah, membaca basmalah, kemudian diminumkan. Tuh, insya Allah. Ada juga airnya itu bebas, bisa menggunakan air apa saja. Ada yang menggunakan air hujan, tapi air hujan yang turun pertama kali. Semuanya musim kemarau panjang, setelah itu pas musim hujan. Nah, hujan pertama kali itu kita diwadahi, tapi mewadahinya itu tidak mewadahi yang dari genting atau dari atap. Kita wadahi di halaman, taruh bejana atau apa, kemudian air itu yang langsung dari langit. Itu bisa juga, ada yang menggunakan seperti itu. Kila dikatakan, innal kutuba al munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Innal kutuba sesungguhnya adapun beberapa kitab, al munazzalata yang diturunkan minas sama'i dari langit, diturunkan dari langit ilal ardi ke bumi, mi'atun wa arba'atun ialah 104. Ada 104 kitab. Suhufu Syith situna, suhufnya Nabi Syith itu ada situn. Berapa? 60 suhuf. Wa suhufu Ibrahim thalathuna, dan suhufnya Nabi Ibrahim itu ada 30. Wa suhufu Musa qabla Taurati asyaratun, dan suhufnya Nabi Musa sebelum kitab Taurat itu ada 10. Wat Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqanu. Wat Tauratu dan kitab Taurat, wal Injilu dan kitab Injil, waz Zaburu dan kitab Zabur, wal Furqanu dan kitab Al-Furqan. Yaitu Al-Furqan kitab apa? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu kan banyak namanya. Kadangkala disebut dengan Al-Furqan, kadangkala disebut dengan Al-Kitab, kadangkala juga disebut dengan banyak sekali itu namanya ya. Al-Furqan itu salah satu namanya. Wa ma'ani kullil kutubi, adapun makna masing-masing kitab tersebut, maknanya semuanya yang banyak itu yang
104, majmu'atun ialah terkodifikasi atau terkumpul fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Semuanya kitab yang diturunkan dari langit yang jumlahnya 104 yang diturunkan kepada berbagai nabi, itu semuanya maknanya berkumpul di dalam Al-Qur'an. Jadi enak sekali kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mana pedomannya adalah Al-Qur'an, kita sangat enak sekali teman-teman, karena semuanya kitab-kitab yang diturunkan pada masa sebelum Nabi Muhammad itu seluruh kandungannya, seluruh maknanya itu ada pada dalam Al-Qur'an. Jadi enak kita tanpa mempelajari kitab-kitab yang terdahulu, cukup dengan mempelajari Al-Qur'an dengan benar-benar paham, sudah paham semuanya itu ke kitab-kitab yang sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Wa ma'anil Qur'ani, adapun maknanya Al-Qur'an, majmu'atun ialah terkumpul fil Fatihati pada surat Fatihah. Al-Qur'an semuanya itu yang ada 30 juz, itu semuanya berkumpul pada surat Fatihah. Kalau kita baca Al-Qur'an yang 30 juz itu satu hari tidak selesai ya. Ada kira-kira di sini yang satu hari hatam? Kalau mungkin dikeroyok bisa satu juz bisa. Tapi kalau satu orang langsung baca 30 juz satu hari, itu mungkin capek sekali itu, kalaupun ada mungkin sangat capek itu. Tapi itu maknanya yang 30 juz itu ada dalam Fatihah. Sehingga dengan kata lain, kita dengan memahami Fatihah, itu sudah cukup itu. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati. Ini lebih dalam lagi ini. Wa ma'anil Fatihati, adapun maknanya Fatihah itu majmu'atun ialah terkodifikasi fil basmalati pada bismillah, bismillahirrahmanirrahim, yang cuma satu ayat itu. 7 kemudian jadi 1. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha. Wa ma'anil basmalati, adapun maknanya basmalah itu majmu'atun ialah terkodifikasi fi ba'iha pada ba'nya lafal bismillahirrahmanirrahim, di depan itu bi, ada pada situ. Jadi teman-teman, akarnya kalau kita cari akarnya berarti semuanya adalah dari ba'nya itu, ada pada ba'nya. Ada lagi yang mengatakan bahwa ada pada titik ba'nya. Itu ada pada titiknya, karena semuanya itu memang berawal dari titik, kemudian dari titik itu akan berakar. Contohnya saja kalau kita logikakan, kalau kita menulis titik sebenarnya dari sini, ini kan titik kan, kemudian kita jadikan apa? Kita jadikan bismillahirrahmanirrahim, atau titik kita kemudian jadikan mim, bisa. Atau titik kita menjadikan apa? Menjadikan gambar orang. Dari titik kita jadikan gambar dunia dan semacamnya. Jadi benar sekali kalau semuanya itu berawal dari ba'nya lafal bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat dari semuanya al-kutub al-munazzala minas sama, itu semuanya terkodifikasi ke dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu semuanya maknanya terkodifikasi di dalam basmalah dan di dalam Fatihah, sementara Fatihah itu maknanya terkodifikasi di dalam basmalah. Basmalah itu maknanya terkodifikasi di dalam ba'nya lafal basmalah itu bi. Makanya teman-teman tidak usah ragu-ragu untuk memperbanyak berzikir bismillahirrahmanirrahim. Sudah baca saja sebanyak-banyaknya tanpa dihitung. Kalau mau dihitung juga tidak apa-apa, tapi kalau bisa tanpa dihitung. Jadi kalau kita sudah seingat kita,
Mungkin di awal kita susah ya teman-teman, susah untuk berzikir seperti itu. Tapi kita coba saja sebisa mungkin. Dengan cara apa? Bisa dengan cara alat bantu. Alat bantu apa? Alat bantu bisa tasbih. Tidak apa-apa kita megang tasbih daripada megang nasi. Lebih baik megang tasbih. Yang namanya santri ya seperti itu. Santri kemana-mana kok megangnya nasi. Santri kemana-mana megangnya kok mangkok. Ya santri kemana-mana itu megangnya kitab dan tasbih. Kitab itu adalah untuk dipelajari, sedangkan tasbihnya itu untuk mengingatkan diri kita agar selalu ingat kepada Allah. Karena terkadang teman-teman, kalau kita tidak ada media, itu kita lupa untuk berzikir. Baru kita akan ingat ketika sudah berkumpul di musola, di masjid. Tapi ketika sudah santai-santai kita akan lupa. Tapi kalau kita megang tasbih, yang mana tasbih itu adalah media untuk sebagai sarana untuk kita berzikir, tidak apa-apa. Tidak apa-apa pakai tasbih gini-gini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak usah teriak-teriak, bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah. Dalam hati saja, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu di dalam hati. Jadi tidak usah teriak-teriak ya. Kalau zikir itu tidak usah teriak-teriak, karena Tuhan itu tidak tuli. Tidak usah teriak-teriak. Tuhan itu maha mendengar terhadap apa. Kerteknya kita itu ketahuan teman-teman. Seperti itu. Itu adalah salah satu caranya. Jadi saya ini yang mau berzikir, gimana ya? Jiwa saya masih belum bersih yang mau berzikir. Justru karena jiwanya kalian belum bersih harus berzikir. Jangan menunggu bersih baru akan berzikir, tapi berzikirlah maka jiwa kalian akan bersih. Jangan dibalik, bersih dulu baru akan berzikir, jangan dibalik seperti itu. Berzikir dulu baru jiwa kita akan bersih. Itu. Cuci dulu baru setelah dicuci akan bersih. Sama seperti teman-teman itu, kalau mau makan, wadahnya kotor, saya tidak mau makan. Kenapa? Wadahnya kotor. Gimana caranya? Dicuci. Jangan pas dibiarkan, pas lantas kalian tidak makan. Sama, zikir pun juga seperti itu. Kalau kita mau mengingat Tuhan, lantas karena kita tidak suci, jiwanya masih banyak dosanya, tidak mau mengingat Tuhan. Itulah yang keliru. Jadi, berzikirlah, maka kalian akan suci. Jangan menunggu suci, jangan menunggu bersih jiwanya untuk berzikir. Wa kana ba'dul ulama'is salihina asabahu maradun syadidun a'jaza atibba'a fatafakkara fi ba'di ahyani tilkal ibarah fawadhaba 'alal basmalati min ghairi adadin mahsurin fasyafahullahu ta'ala bi barakatiha. Ya Allah, ini luar biasa nih teman-teman. Wa kana pada masa dulu itu ba'dul ulama, ada sebagian ulama as-solihina, para ulama yang soleh, asaba ialah terkena akan ba'dul ulama as-solih itu maradun sakit syadidun yang parah. Pada masa dulu ada ulama soleh yang terkena penyakit parah. A'jaba yang membuat lemah, a'jaza yang membuat lemah apa penyakit itu al-atibba'a terhadap para dokter. Dokter sudah tidak mampu. Ini penyakitnya sudah akut sudah ya. Sudah kronis sudah. Ini penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan. Katanya dokter itu, saya sudah tidak bisa disembuhkan. Penyakitnya sudah terlalu kronis ini. Sudah Pentium 4 ini sudah. Stadium 4 ya, kok Pentium. Sudah stadium 4 ini penyakitnya katanya. Fatafakkara lalu ingat siapa ba'dul ulama itu fi ba'dil ahyani pada suatu waktu tilkal ibarati akan
ibarat itu, yaitu ibarat bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu ketika si sebagian ba'dul ulama ini ingat terhadap zikir bismillahirrahmanirrahim. Fawadhaba 'alal basmalati, fawadhaba lalu menekuni siapa ba'dul ulama yang sakit tadi itu, 'alal basmalati terhadap membaca basmalah, min ghairi adadin mahsurin tanpa jumlah mahsurin yang terbatas. Kemudian si ba'dul ulama yang sakit itu menekuni membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim tanpa hitungan yang terbatas. Sudah membaca sebanyak-banyaknya, tidak cuma 100, 1000, 2000, 10.000, enggak. Pokoknya baca sebanyak-banyaknya. Setiap hembusan nafasnya, tarikan nafasnya dan hembusan nafasnya itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Terus seperti itu. Menekuni kulla yaumin, kulla lailatin, seperti itu. Apa yang terjadi? Fasyafahullahu ta'ala bibarakatiha. Fasyafa lalu memberi kesembuhan. Fasyafa lalu memberi kesembuhan hu terhadap ba'dul ulama. Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala, bibarakatiha dengan barokahnya basmalah. Ini teman-teman, makanya kalau serius pasti tercapai. Ini sudah sakit yang divonis oleh dokter tidak bisa disembuhkan. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Sama juga kalau kita punya problem, punya masalah, tidak usah khawatir. Kita harus banyak berzikir kepada Allah. Bisa dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mau kuliahnya tidak punya biaya, tidak usah kecil hati. Allah itu maha kaya. Sudah yakin saja kalau Allah itu adalah maha kaya. Banyak, ya jangan diam. Tapi kalau yakin saya kalau Allah maha kaya tapi diam, tidak ada usaha, itu yang salah. Tapi kita harus yakin Allah itu maha kaya. Kita harus berusaha. Di antaranya dalam banyak berzikir, banyak bangun malam, tahajud, sholat duha. Itu pasti akan tercapai semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menekuni membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan sangat tekun setiap hari sehingga kita mendapatkan barokahnya basmalah. Amin. Mari kita membaca basmalah sebanyak 11 kali bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah.